akhir-akhir ini terjadi di daerah pantai selatan Jawa lah. Oh, Indonesia jadi, termasuk di cincin api. Ya, jadi artinya adalah memberikan pelatihan dan sertifikasi ya. Yang terakhir tentu dibangun oleh bukan ahlinya. Salam Happy, kembali lagi di podcast Happy, pusat informasi dan edukasi konstruksi bangunan. Secara geografis, Indonesia termasuk daerah yang rawan gempa karena berada di jalur patahan. Untuk mengantisipasi bencana gempa yang terjadi di Indonesia dan mencegah terjadinya bangunan roboh serta adanya korban jiwa, maka bangunan di Indonesia sebaiknya dibuat dengan standar tahan gempa. Untuk mengetahui standar kualitas bangunan tahan gempa, maka Happy mengundang narasumber untuk bincang-bincang tentang pentingnya bangunan tahan gempa di Indonesia. Mari kita simak penjelasan dari Pak Bambang. Baik, di studio Happy setelah hadir narasumber kita yaitu Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Salam Happy. Salam Happy. Baik, Pak Bambang, perlu diketahui untuk Indonesia ini berada di wilayah rawan gempa, Pak Bambang. Iya, betul. Baik, seberapa besar sih Pak peran bangunan dalam tahan gempa bagi keselamatan penghuni bangunan jika terjadi gempa? Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi ya Mas Denny, saya ulangi lagi. Memang betul apa yang dikatakan Mas Denny, bahwasanya di Indonesia ini sering terjadi gempa. Oke, saya mau tanyakan ke Mas Denny ya. Mas Denny iya, pernah merasakan enggak? Pernah Pak Bambang waktu itu. Pernah ya. Saya waktu di Malang waktu itu ada gempa yang di mana ya waktu di Malang itu yang paling dekat itu? Tahun berapa itu? Tahun kemarin 2020 itu loh Pak. 2020. Iya, Oke, yang ya. gempanya luar biasa sekali sampai kerasa sekali saya. Ya memang akhir-akhir ini terjadi di daerah pantai selatan Jawa lah. Jadi banyak sekali getaran-getaran gempa yang muncul itu ya. Nah itu kalau kita lihat geografis Indonesia, betul, itu ada istilah ya, ada istilah Pacific Ring of Fire. Wah, apa itu ini Pak? Cincin api Pasifik. Oh, Indonesia jadi, termasuk di cincin api. Ya, itu. Jadi artinya bahwasanya Indonesia itu baik daratan maupun kepulauannya itu terjadi ada 3 pertemuan sesar besar yang ada, dan itu yang menyebabkan sering terjadinya gempa. Oh, Indonesia rawan gempa. Betul, jadi itu Ring of Fire itu ya. Kemudian ada data itu bahwasanya di daerah Pacific Ring of Fire itu Indonesia ini itu bisa 90% ya, 90% itu terjadi gempa. Oh. Artinya kalau ada data itu bisa sekitar 500.000 kali setiap tahunnya. Wih, 500.000 Pak? Iya, 500.000 kali setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Dan dari data itu 100.000 itu bisa dirasakan oleh manusia. 100.000-nya bisa dirasakan manusia. Mungkin yang lainnya yang kecil-kecil itu ya Pak ya, yang nggak kerasa itu ya di dalam laut mungkin. Oleh sebab itu kita coba flashback sebentar dari data-data gempa yang ada di Indonesia ya. Kita coba flashback sebentar. Baik ya. Ada 7 gempa dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Itu Mas Denny ingat sekarang tanggal 28 ya. 28. Mungkin ada berita ya, berita 2 hari yang lalu. Iya. Pernah baca atau dengar? Baru 2 hari yang lalu. 26 Desember. Iya, kemarin gempa Pak. Nah, bukan gempa. Artinya, itu peringatan gempa dahsyat yang terjadi di Aceh dulu. 18 tahun yang lalu. Oh ya, di Aceh. Ya, yang akhirnya ada tsunami itu ya Pak? Betul, itu merupakan gempa dahsyat yang terjadi karena tsunami hampir 30 meter lebih. Kemudian korban jiwanya hampir 230-an ribu meninggal. Mungkin dari peringatan kemarin itu ada beberapa saudaranya yang masih mencari sampai saat ini itu. Belum ketemu. Belum ketemu Pak ya? Iya betul, belum ketemu. Kemudian lanjut ke gempa dahsyat lainnya di Nias.
Di Nias tahun 2005. Mungkin Mas Denny umur berapa itu? Saya lupa kalau di Nias itu. Jadi 18 tahun, 17 tahun yang lalu itu ya. Itu juga gempa bumi yang dahsyat juga sampai ribuan jiwa. Kemudian gempa di Pangandaran itu Pangandaran itu 2006 ya. 2006. Itu beruntun. Berikutnya juga di Jogja. Jogja Nah, ya. kebetulan pas di Jogja itu tahun 2006 itu kita saya sendiri sih mengalami getarannya karena saya ada di pantai selatan. Waktu walaupun agak berjauhan provinsi ya, tapi terasa getarannya sangat besar sekali. Saya waktu itu ada di Pacitan sih. Itu kerasa sendiri Pak Bambang ya? Ya, itu waktu malam-malam itu terasa ya. 3 baik, yang keempat Bambang? Kemudian yang keempat ya di Pangandaran juga itu beberapa bulan kemudian tahun 2006. Kemudian yang kelima di Padang ya, dan Padang yang keenam ini di Palu. Saya juga merasakannya. Oh ya, itu Palu. Kurang dari 5 hari sebelumnya saya masih ada di sana ya. Ketika terjadi gempa bumi dahsyat dan juga tsunami. Dan 5 hari sebelumnya masih ada di itu sana. korbannya banyak kalau nggak salah ya Pak? Iya betul, itu korbannya sampai ribuan, 2.000-an lebih itu. Dan yang terakhir kemarin yang tentu kita tahu ya di Cianjur. Di Cianjur juga ada korban juga. Ada korban juga sekitar 600-an. Nah, dari data-data ini kemudian saya bisa katakan bahwasanya mendirikan rumah atau bangunan tahan gempa itu penting dan berperan besar pada keselamatan ya, terutama di wilayah yang rawan terjadinya gempa bumi. Gitu ya. Baik. Oleh karena itu Pak, ini peran bangunannya itu Pak untuk keselamatan penghuni bangunan jika terjadi gempa, dan itu standarnya seperti apa Pak? Standar bangunan yang kualitas tahan gempa itu seperti apa? Jadi kita lihat dulu tingkat resiko gempa ya yang ada ya. Tingkat resiko gempa itu ditentukan oleh 2 faktor utama. Baik. Jadi ada besarnya tingkat ancaman atau dibilang hazard itu ya. Kemudian besarnya tingkat kerentanan atau vulnerability ya. Nah, dari 2 risiko utama mengenai gempa ini, yang pertama risiko ancaman ya. Risiko ancaman ini kita tidak bisa prediksi karena ini fenomena alam ya. Kapan terjadinya? Ya, nggak ada yang tahu. Yang hanya bisa kita kurangi kalau kita bicara risiko, kita bisa kurangi atau justru memperbesar ya. Nah, yang bisa kita kurangi adalah tingkat kerentanan atau vulnerability ya, itu ya. Jadi ya, seperti itu. Jadi rentan terhadap roboh itu. Ya. Kemudian seperti yang Mas Denny tanyakan, jadi peran bangunan tahan gempa ini ada batasan taraf minimal ya, taraf keamanan minimal untuk suatu bangunan gempa ya. Jadi itu ada yang masuk dalam kategori bangunan tahan gempa. Jadi harus memenuhi yang pertama, bila terkena gempa bumi yang lemah, itu tidak timbul kerusakan sama sekali. Tidak timbul kerusakan sama sekali ya. Kemudian bila terkena gempa yang sedang, itu boleh roboh atau runtuh, tapi hanya pada elemen-elemen non-struktural. Non-struktural. Tidak boleh pada elemen yang... Jadi kayak gentengnya aja gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi yang non-struktural gitu. Tapi tidak boleh pada elemen yang struktural. Kemudian yang ketiga adalah bila terkena gempa bumi yang kuat, itu justru bangunan itu tidak boleh roboh sama sekali ya. Tidak boleh roboh sama sekali ya. Jadi baik itu elemen struktural atau elemen non struktural. Kemudian apabila terjadi runtuh atau kerobohan itu bisa diperbaiki secepat mungkin dan bisa berfungsi kembali seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dari runtutan yang saya sampaikan ini, kemudian dari Dinas Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR itu lahirnya teknologi
yang akan bisa meredam atau membuat bangunan tahan gempa itu untuk keselamatan kita ya. Wah, ini menarik. Ini apa ini, Pak? Ya, yang pertama teknologi RISA. RISA. Mungkin RISA ya istilahnya ya. Rumah instan sederhana sehat. Oh, RISA, rumah instan sederhana sehat. Kemudian yang kedua adalah RIMAE. RIMAE. Ya, Apa singkatannya itu? Rumah instan modul aplikasi isi Gria. Itu lahir dari teknologi ini lahir karena gempa bumi di Jogja yang lalu itu. Itu bukan ada. Jadi dikhususkan untuk dampak dari gempa bumi Jogja. Kemudian yang ketiga lahir Ruspin. Ruspin. Ruspin ini adalah teknologi yang awalnya RISA itu tadi ya. Karena RISA itu pengembangan dari RISA. Terlalu banyak komponen-komponennya dan mungkin harganya bisa mahal. Kemudian disederhanakan menjadi teknologi Ruspin, rumah unggul sistem panel. Ya, instan. Rumah unggul sistem panel instan ya. Itu penyederhanaan teknologi dari RISA. Ya. Kemudian ada yang keempat Rumbako ya. Iya, ada telepon. Rumbako ya. Rumbako, Pak. Iya. Rumbako. Rumah ini yang paling terbaru. Iya, rumah Banua Tadulako. Ini memang lahir dari Universitas Tadulako yang di Palu. Di Palu. Oh, ya. Buatan Universitas Tadulako di Palu. Iya, itu. Itu timbul teknologi ini untuk dikhususkan di Cianjur ini. Oh, yang di Cianjur kemarin, yang terakhir itu. Iya, di Cianjur ya. Itu Rumbako. Rumbako. Pak, itu berarti RISA, RIMAE, Ruspin, sama Rumbako itu punya spek-spek tersendiri, Pak ya? Punya standarnya sendiri berarti ya? Iya, itu mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dari Kementerian PUPR. Oke, baik. Ya. Sekarang ini Pak, pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa penting sih perencanaan bangunan tahan gempa dalam suatu konstruksi bangunan? Jadi penting nggak sih Pak kalau kita ini kalau bangun rumah itu juga memperhatikan perencanaan bangunan tahan gempa? Apa bisa nih kalau saya pribadi mau bangun rumah, saya juga mikirkan yang rumah tahan gempa ini pakai spek-speknya di RISA, RIMAE, Ruspin itu tadi Pak? Iya, betul. Jadi penting kalau sih, Pak? Yang ditanamkan Mas Denny standar kualitas bangunan tahan gempa. Betul. Tentu yang pertama kita melihat beberapa faktor yang mempengaruhi kalau sebelum Mas Denny bangun rumah. Jadi kita lihat dulu beberapa faktor yang mempengaruhi dampak gempa bumi pada bangunan tersebut. Ya. Misalnya yang pertama jarak pusat gempa ke bangunan ya. Bangunan atau kemudian yang kedua kondisi alam ya, kondisi alam dan susunan batuan antara pusat gempa dan bangunan ya. Tentu Mas Denny tahu ya, kalau kita lihat Google Map kemudian pas model satelit itu kita zoom out itu kan hampir 2/3 Indonesia itu kan banyak sekali gunung ya, gitu betul, Pak. ya. Jadi kita perlu lihat kondisi alam dan susunan batuannya itu. Kemudian morfologi atau bentuk struktur dari lahan. Lahan atau tapak itu di atas lahan atau tapak yang akan kita bangun rumah ya. Kemudian kondisi tentu ini berkaitan dengan kapan terjadinya gempa ya. Jadi kondisi dan intensitas dari gempa itu pada pusat gempa. Kemudian karakteristik dinamik dari bangunan itu nanti bisa kita jelaskan. Nah, faktor yang terakhir memang kondisi bangunan. Kondisi bangunan itu sendiri, Pak ya? Ya, itu ya. Jadi itu akan muncul nanti standar kualitasnya seperti apa. Nah, konstruksi bangunan tahan gempa ini adalah bangunan yang bisa merespon gempa ya, dengan sikap bertahan dari keruntuhan dan bersifat fleksibel ya.
Jadi mungkin kalau Pak Mas Denny bisa lihat mungkin dari konstruksi rumah di Jepang itu ya, kita bisa belajar dari sana ya. Di Jepang kan sering gempa malah ya Pak ya, di sana iya, ya. Betul sekali itu. Jadi ada simulasi bangunan itu bila terjadi kena gempa, jadi sifatnya harus fleksibel, harus fleksibel seperti itu ya. Itu. Kemudian bangunan tahan gempa juga dirancang dan diperhitungkan secara analisis ya. Kemudian baik itu dari kombinasi bebannya, kemudian penggunaan material, ya, dan penempatan strukturnya, massa strukturnya. Jadi sebetulnya gempa itu tidak secara langsung membunuh manusia. Ya. Jadi kegiatan manusianya itulah yang mendesain dan membangun dengan kurang cermat itu ya. Jadi yang menyebabkan. Berarti selalu berjaga-jaga atau perencanaan itu penting sekali ya Pak Bambang ya. Betul ya. Baik, mengenai material Pak, saya tertarik ini berbicara material Pak. Seberapa penting sih Pak pemilihan material atau bahan bangunan yang berkualitas untuk penggunaan ini Pak, konstruksi rumah bangunan itu tadi? Ya, sebelumnya efek nggak sih itu Pak? Saya teruskan ya untuk standar kualitas ini sebelum lanjut ke ini pertanyaan berikutnya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa itu karena kurang cermatnya perencanaan ya. Jadi misalnya pembangunan yang tidak cermat itu seperti pemilihan lahannya itu ya, yang berbahaya itu. Kalau kita tahu kalau di pedesaan atau itu kan banyak lereng. Lereng tapi dipaksa dibangun, diteruskan. Ya, seperti itu ya. Kemudian tanpa perencanaan yang baik, spek dari bahan atau di bawah standar, kemudian tanpa memperhatikan bahaya sekitar dan yang terakhir tentu dibangun oleh bukan ahlinya. Wah, ini menarik sekali ya Sobat Happy. Jadi benar sekali yang dibilang Pak Bambang, karena memang masyarakat Indonesia seringkali melanggar tadi yang dibilang Pak Bambang, mulai dari perencanaannya, materialnya, sama demografisnya atau wilayahnya. Ini penting sekali Pak. Sekarang ke material tadi Pak yang saya tanyakan Pak Bambang. Jadi penting nggak sih material sama ininya, tukangnya Pak, atau aplikatornya itu juga penting nggak sih Pak, faktor aplikator itu dalam pembangunan ini konstruksi rumah tahan gempa? Betul sekali ya. Jadi seberapa penting perencanaan bangunan tahan gempa dalam suatu konstruksi bangunan ya. Jadi prinsip utama kita mendirikan bangunan atau rumah tahan gempa itu adalah denah ya. Denah dan struktur bangunan sederhana dan simetris. Ya. Itu prinsip utama kita membangun suatu rumah tahan gempa. Jadi kalau kita lihat denah yang sederhana dan simetris, itu akan memudahkan kita ya untuk menentukan letak titik-titik kolom dan fondasi ya, yang akan menjadi rangka struktur utama bangunan kita ya. Tuh. Jadi jangan terlalu jelimet denahnya ya misalnya, dan sering-sering terjadi itu karena tidak simetris itu juga, karena itu kan ada getaran gempa ya. Jadi kalau simetris itu bisa meminimalisir kerusakan yang ada. Jadi kalau tidak simetris itu misalnya ya kalau denah fondasi itu ya, itu diusahakan flat ya. Jadi kalau ada tanah, misalnya kita bangun di lereng, iya kita flatkan dulu, ya, kita kepras, jangan terus ini ada fondasi, kemudian ada fondasi di sini. Jadi ini malah tidak simetris. Nanti itu yang mempercepat keruntuhan, kerobohan suatu bangunan dari dasar itu ya. Jadi usahakan kalau misalnya ya di pedesaan itu kan banyak sekali lereng ya. Naik turun itu Pak. Usahakan dibuat secara flat atau flat dulu fondasinya itu. Nah, ini baik sekali. Ini biasanya tukang atau aplikatornya belum paham Pak seperti ini Pak. Jadi benar sekali info dari Pak Bambang. Jadi bagi aplikator tadi saran-saran dari Pak Bambang,
bisa dilaksanakan karena memang SDM kita terutama aplikator di Indonesia ini Pak itu terkadang kurang memahami itu Pak. Nah, jadi bagaimana sih ini Pak peran HAPI dalam mengedukasi teman-teman aplikator di seluruh Indonesia terutama untuk bangunan tahan gempa seperti ini Pak? Ya baik, jadi HAPI ya, Himpunan Aplikator Indonesia, tentu Mas Denny tahu ya, itu didirikan sebagai organisasi non profesi yang sifatnya nirlaba ya. Jadi memang itu bertujuan memberikan pelatihan ya dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi daripada tenaga kerja tersebut ya. Oh, oke. Baik, untuk meningkatkan kompetensi aplikator tadi Pak ya. Kegiatannya seperti apa Pak HAPI untuk teman-teman aplikator di seluruh Indonesia ini? Nah, program HAPI tentunya yang paling utama ya. Jadi dari banyak ada beberapa program, tapi yang paling utama adalah memberikan pelatihan dan sertifikasi ya. Jadi pelatihan ini kita merujuk pada Undang-Undang Tenaga Kerja yang ada ya tahun 2003 itu, bahwasanya setiap tenaga kerja apapun profesinya itu berhak mendapatkan pelatihan ya. Begitu. Jadi kita merujuk pada Undang-Undang yang tenaga kerja yang ada itu, jadi kita intens memberikan pelatihan pada para tenaga kerja konstruksi. Kemudian program yang kedua tentu sertifikasi. Sertifikat kompetensi dari aplikator. Itu seberapa penting? Ya penting sekali ya, karena memang itu diwajibkan oleh undang-undang yang ada, terutama di pasal 90/11 itu dari undang-undang tahun 2017 bahwasanya tenaga kerja itu wajib bersertifikasi. Orang soalnya saya lihat itu sekarang banyak aplikator atau tukang yang belum bersertifikat Pak Bang. Nah ini mungkin dia belum aware ya atau belum paham kegunaan dan kepentingannya itu. Padahal sudah diwajibkan ya secara undang-undang tenaga kerjaan. Nah baik, ini boleh di-share nggak Pak cara mendapatkan sertifikatnya itu seperti apa sih Pak? Ya baik, tentu kalau kita tahu ada HAPI ya, Himpunan Aplikator Indonesia, marilah para tenaga kerja konstruksi itu mengikuti pelatihan dulu ya, pelatihan yang diadakan oleh HAPI. Nah, dari situ nanti akan didapatkan sertifikat pelatihan yang mana itu bisa dilampirkan nanti ketika para tenaga kerja ini ingin melanjutkan atau ingin mempunyai sertifikat kompetensi kerja. Nah, itu salah satu syarat adalah melampirkan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh HAPI. Ya. Kemudian ketika sudah terdaftar sebagai asesi, istilahnya asesi ya, untuk sertifikat itu ada apabila seseorang atau tenaga kerja konstruksi itu dinyatakan kompeten, ya, itu ada 3 hal. Ya. Ada 3 hal, Pak. Ya. Iya. Yang pertama adalah K. Apa saja? Knowledge atau pengetahuan ya. Kemudian yang kedua adalah S atau skillsnya, keterampilannya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting A. Attitude. Sikap kerja itu ya. Oke, ini penting sekali. Jadi kalau sudah melampaui atau memenuhi ketiga hal ini, maka seseorang itu atau tenaga kerja konstruksi itu bisa dinyatakan kompeten ya. Jadi knowledge ini tentu pada saat pelaksanaan uji kompetensi kerja ada namanya uji tulis dan uji wawancara. Ada wawancaranya juga Pak Mbak? Betul, jadi seberapa dia bisa memahami dalam hal pekerjaannya itu ya. Kalau dia misalnya baja ringan ya tentang hal mengenai baja ringan ya. Kemudian keterampilan tadi ya, keterampilan ya tentu dari yang sebelumnya dilakukan ketika mengikuti pelatihan HAPI. Dari caranya potong, cara ngepor gitu ya. Yang ketiga attitude-nya. Nah ini. Itu dalam setiap kita melakukan uji kompetensi kerja
itu kita akan bagi beberapa kelompok. Oh. Ya. Nah dari situ kita bisa lihat antar peserta tenaga kerjanya itu attitude-nya seperti apa terhadap rekan kerjanya, rekan timnya. Oh, rekan timnya. Tadi komunikasinya, Betul, sopan santunnya Betul, gitu ya itu mungkin. perlu sekali kan seperti Mas Denny ketahui kalau dimanapun kalau kita bekerja juga. Iya ya. Soalnya aplikator atau tukang ini kan kerjanya di atas Pak ya. Kalau komunikasinya nggak baik sama yang di bawah kan bahaya juga itu. betul. Oke, kalau gitu Pak, kalau enaknya apa sih kalau sudah aplikator punya sertifikat kompetensi ini? Manfaatnya apa sih untuk aplikator ini tadi, Pak? Tentu seiring dengan berjalannya undang-undang yang ada itu yang mewajibkan setiap tenaga kerja punya sertifikat. Kalau dia mau bekerja dimanapun gitu ya, itu bisa dengan apalagi kalau dia sudah dinyatakan kompeten ya tentu ada sertifikatnya itu ya, itu akan dengan mudah dia akan mendapatkan pekerjaan. Apalagi kalau HAPI sendiri ya, HAPI sendiri itu bekerja sama dengan lembaga sertifikat profesi yang mempunyai lisensi dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikat Profesi, di mana LSP ini itu sudah MOU dengan 10 negara ASEAN. Wow, berarti bisa dipakai di 10 negara itu? Sertifikat kompetensi kerja itu bisa dipakai di 10 negara ASEAN. Wah, itu tuh para aplikator kalau mau kerja di 10 negara ASEAN harus punya sertifikasi kompetensi dulu itu ya Pak ya Pak? Ya, betul. Oke, baik. Kalau manfaatnya Pak untuk kontraktor atau pengguna jasa aplikator Pak, enaknya apa sih Pak? Pentingnya apa kalau saya ini mau bangun, apakah harus pakai aplikator yang udah sertifikat atau enggak, itu penting nggak sih Pak? Ya tentu penting Mas ini ya. Jadi kalau kita ngambil tukang secara asal-asalan gitu misalnya, tentu kan kita tidak tahu kualitasnya dari mereka ya. Itu penting sekali Mas ini. Apalagi dengan adanya sertifikat kompetensi kerja itu, nah tentu para kontraktor atau pemakai jasanya itu yakin gitu karena sudah ada lebih terpercaya gitu ya Pak ya, dengan itu. sertifikasi tadi kayak karena memang mereka juga mengacu pada undang-undang yang memang harus mewajibkan setiap tenaga kerjanya itu mempunyai sertifikat itu. Seperti itu. Jadi bagi para kontraktor ini jangan pakai aplikator atau tukang yang belum bersertifikat, gitu ya Pak ya. Betul. Itu sangat ngefek sekali dengan kualitas bangunan itu sendiri, Pak. Baik, menarik sekali Pak. Mungkin ada pesan-kesan untuk apalagi untuk bangunan tahan gempa Pak, gimana Pak? Oke, jadi saya perlu sampaikan ya, kalau kita mau membangun suatu rumah tahan gempa misalnya ya, itu kita tahu ya, jadi besarnya gaya gempa yang diterima oleh suatu bangunan ya, itu berbanding lurus dengan berat bangunan itu sendiri ya. Wah, ini sangat Artinya gini. Jadi contoh sederhananya gimana Pak Bang? Ya. Penjelasannya gini ya. Penjelasannya ya. Kita membangun rumah itu mempunyai massa atau berat yang ringan-ringan saja ya. Yang ringan. Massa yang ringan ya. Berat rumah itu sendiri Pak ya. Contohnya gini, kalau kita lihat zaman dulu ya, hunian di Indonesia dari nenek moyang kita itu kan mereka kayu, membangun rumah konstruksi kayu, kemudian atapnya hijau, rumbia gitu ya. Nah itu kan ringan. Ya, ringan. Nah kita perlu contoh seperti itu. Makanya di zaman modern seperti ini ya, kita perlu mendukung itu. Jadi kalau kita membangun suatu rumah, misalnya katakanlah kita membangun dinding gitu ya. Dinding ya, itu sekarang sudah banyak bata ringan yang ber-SNI, nah namanya juga ringan ya. Nah, itu pakailah bata ringan itu daripada bata konvensional atau batu alam, bataku itu yang lebih berat itu ya, contohnya itu. Kemudian atap. Ya, atap. Nah, rangka atap sekarang sudah
ada pakai baja ringan, ya, teknologi terbarukan nih Pak ya. Dia dulu pakai kayu, jadi sekarang itu ringan ya. pakai baja ringan. Kemudian penutupnya juga jadi ada genteng metal, ada atap gelombang. Oh. Jadi sebetulnya ada, jadi sudah teknologi yang sekarang itu atau material-material Sudah tersedia gitu sebenarnya ya. Jadi tidak perlu yang berat-berat, yang bentuk rumah yang tidak simetris atau seperti apa, jadi itu ya, seperti itu. Ya, Jadi. terus sama rumusnya tadi Pak, saya tertarik ini sama rumus tadi Pak, berat dari bangunan berbanding lurus. Oh, kayak gempa yang diakibatkan itu berbanding lurus terhadap masa bangunan. Masa bangunan itu sendiri. Banding lurus. Jadi artinya kalau terjadi gempa itu ya, goyangan gempa itu kalau di atasnya berat kan bisa menimbulkan korban. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan ya, tingkat faktor tadi ya, kerentanan itu ya, Ya tadi kerentanan. Itu. Jadi yang bisa kita kurangi adalah tentu kalau terjadi gempa ya pasti kita tidak harapkan adanya korban jiwa. Makanya kita kurangi tingkat risikonya itu dengan bangunan-bangunan yang ringan-ringan saja itu, jadi tidak sampai menimbulkan atau kematian itu. Oh, oke, baik. Nah, itu teknologinya sudah tersedia banyak sih. Banyak ya Pak ya. Sudah cukup banyak. Baik, menarik sekali ya ngobrol sama Pak Bambang ini. Kita udah di penghujung acara Pak Bambang. Mungkin ada tips atau kata-kata terakhir Pak untuk Sobat HAPI dimanapun berada. Iya, ini berkenaan dengan podcast HAPI ini ya, tentu Iya. itu kita mewakili HAPI ya, jadi Himpunan Aplikator Indonesia. Marilah untuk para tenaga kerja konstruksi yang belum mempunyai sertifikat atau ingin meningkatkan kompetensinya, itu kita ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia, yang tentunya sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja konstruksi Indonesia. Seperti itu ya. Baik, Pak Bang ini ngajak-ngajak pelatihan ini bayar berapa Pak Bang? Ikut pelatihan itu bayar berapa Pak Bang? Kita gratis. Oh, gratis? Gratis. Oh, luar biasa sekali ya Sobat HAPI dimanapun berada. Jadi mengikuti pelatihan dari HAPI ini gratis, beneran ya Pak ya? Bener, gratis. Gratis. Wow, gratis, benar-benar gratis. Jadi silakan langsung daftarkan diri Anda dan ikuti pelatihan-pelatihan HAPI di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kan Pak ya? Betul. Seluruh Indonesia. Siapapun boleh ikut Pak? Boleh. Boleh ikut. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Bambang telah hadir di studio HAPI. Salam HAPI Pak.